Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah melalui media streaming GPIB Hosana di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Rorodia Kusumawati Roni SSI Teol. Mari jemaat mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya pasal 32 ayat 17 menjadi dasar dalam ibadah saat ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari bersukaria, datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji, mari bersukaria.
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Marilah jemaat sekalian, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengakui bersama-sama akan dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan. Kami mengandung dusta dalam hati kami dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon, ampunilah kiranya segala dosa kami, tebus dan baharuilah kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, dengarlah seruan doa kami. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Ya Yesus, pimpinlah, tetaplah Kau dekat, supaya ke negeri Baka jalanku tak sesat. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti halnya yang tertulis dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabda-Nya bersertamu di ngara yang gelap. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram.
Jemaat Tuhan, setelah kesalahan kita diampuninya, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 14 ayat 19. Roma pasal 14 ayat 19 yang menyatakan, sebab itu marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari mempersiapkan bacaan Alkitab kita yang nanti akan bersama-sama kita renungkan lewat Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3. Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3. Sambil kita persiapkan bacaan Alkitab kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh duet keluarga Bindura Sampel untuk kemuliaan nama Tuhan dengan judul Cari Dahulu Kerajaannya. Bagai butiran embun pagi akan sirna kala matahari bersinar, begitupun kehidupan manusia, tiada yang abadi di dunia. Pernahkah engkau menyadari hidup ini hanyalah sementara? Semua harta yang engkau miliki hanya titipan Maha Kuasa. Jangan banggakan harta dunia, sedang harta surga engkau lupakan. Tuhan Yesus pun tak pernah bosan menunggu anak-anaknya bertobat. masih ada waktu untuk kembali. Jangan sia-siakan kesempatan. Cari dahulu kerajaannya, semua akan ditambahkan. Begitu firman Tuhan, karena memang Dia mengasihimu.
harta dunia, sedang harta surga engkau lupakan. Tuhan Yesus pun tak pernah bosan menunggu anak-anaknya bertobat. masih ada waktu untuk kembali. Jangan sia-siakan kesempatan. Cari dahulu kerajaannya, semua akan ditambahkan. Begitu firman Tuhan, karena memang Dia mengasihimu. Karena memang Dia mengasihimu. Dia mengasihimu. Terima kasih untuk kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, di dalam kerendahan hati kami datang kepadamu bersyukur atas hari baru, yaitu Minggu Sabat yang Kau anugerahkan bagi kami. Minggu ke-9 sesudah Pentakosta ini, kami bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami duduk diam di rumah kami masing-masing, dan tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Sabda yang akan menjadi penuntun dalam hidup kami, sehingga kami tidak goyah, bahkan berputus asa melewati setiap tantangan dan juga pergumulan hidup. Kiranya Engkau sendiri yang hadir menguatkan kami sekalian ya Bapa, dan pakailah hamba untuk menjadi alat-Mu. Bersabdalah di tengah-tengah persekutuan kami saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, yang menyatakan dalam perikop orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan mendudukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera
seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat terkasih, dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat ini kita bersyukur boleh berada di awal minggu bulan Agustus, dan kita tahu bahwa juga sampai dengan detik ini kita sekalian sebagai warga jemaat sekaligus warga masyarakat juga masih bergumul akan pandemi COVID-19 ini. Namun kita bersyukur kita boleh dipertemukan walau lewat live streaming, lewat persekutuan ini. Dan hari ini kita mau belajar lewat kisah generasi kedua dari bangsa Israel, yang dimana Tuhan Allah melaksanakan pengulangan perjanjian antara mereka dengan Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kitab Ulangan ini biasa disebut sebagai kitab Deuteronika. Itu sebenarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang pertama mulai dari pasal 1 sampai 11, bagian kedua adalah pasal 12 sampai 34. Dan perikop kita ini merupakan masih di bagian yang pertama, yaitu bertema besar tentang bagaimana Musa berpidato kepada bangsa Israel yang notabene mereka saat itu berada di dataran Moab dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian. Namun yang menarik adalah ketika perikop kita ini dibacakan, yang dimaksud dengan rombongan bangsa Israel adalah bukan generasi rombongan yang pertama, yaitu generasi yang memang melihat langsung bagaimana Tuhan Allah menyertai mereka di dalam perjuangan lepas dari tanah Mesir. Namun generasi kedua ini adalah generasi berikutnya yang hanya mendengar cerita, kisah-kisah ketika Allah sendiri yang menyertai bangsa Israel untuk melewati setiap perkara yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel generasi pertama dulu. Makanya kenapa nanti kita melihat harus ada pengulangan perjanjian. Apa kesalahan mereka? Adalah mereka tidak memiliki keyakinan teguh bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang punya kuasa besar. Bahwa Allah yang mereka sembah, yang mereka juga senantiasa agungkan itu memiliki kekuatan untuk dapat melepaskan mereka dari setiap perkara yang ada. Bahkan generasi pertama ini justru adalah merupakan bangsa yang gentar, takut, bahkan juga lemah ketika melihat, wah, ini yang kuhadapi adalah bangsa yang besar, musuh-musuh yang dengan peralatan perang lengkap, orang-orang yang merupakan raksasa berbadan tinggi dan seterusnya. Maka hal-hal yang membutakan mereka ini membuat mereka ketakutan dengan luar biasa. Pada akhirnya mereka justru tidak percaya akan kekuatan Tuhan Allah. Bahkan tidak jarang juga
di dalam generasi pertama bangsa Israel ini ada juga yang pada akhirnya melepaskan iman kepercayaan kepada Tuhan Allah dan mempercayai Allah-Allah lain. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh generasi pertama ini diingatkan supaya mereka tidak lagi melakukannya. Mari Bapak Ibu kita perhatikan apa isi pidato dari Musa kepada bangsa Israel generasi kedua itu. Kita lihat di ayat yang pertama. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari ayat 1 dan 2 ini penulis kitab Ulangan menggunakan kata-kata tersebut untuk pembukaan firman Tuhan. Dengarlah, berarti hal ini menunjukkan sebuah perintah, sebuah kata-kata penegasan yang menuntut kepatuhan dan ketaatan dari yang mendengarkan. Nah, tentu saja dikatakan di sana memang betul Allah Israel akan menyerahkan bangsa-bangsa yang merupakan orang-orang enak, orang-orang raksasa kepada mereka pada hari ini. Namun kata-kata pada hari ini itu janganlah kita artikan sebagai maknanya ya saat itu juga. Tidak. Makna dari kata-kata pada hari ini berarti segera, bukan detik itu juga. Segera artinya semuanya tetap ada pada ketetapan Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita membaca hal ini juga, ini mengingatkan pada kata-kata di Bilangan 13 ayat 28. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Bilangan 13 ayat 28. Saya akan membacakan bagi kita. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Nah, berarti dari ayat 1 dan 2 ini ada dua pergumulan yang harus dilewati oleh bangsa Israel untuk dapat memasuki tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Yang pertama, tadi dikatakan pada hari ini juga kamu akan menyeberang sungai Yordan. Yang pertama berarti bahaya akan arus deras dari sungai Yordan. Yang kedua, mereka juga akan menghadapi bangsa yang merupakan anggota-anggota masyarakatnya adalah orang-orang raksasa yang terkenal dengan dikenal sebagai orang enak. Dua pergumulan besar ini mungkin kita tanya, loh, kalau memang Tuhan Allah Israel itu berkuasa, mengapakah bangsa Israel ini harus diperhadapkan dengan kedua persoalan ini? Yang pertama adalah sungai Yordan, yang kedua adalah pergumulan tentang adanya orang-orang besar atau orang-orang raksasa. Nah, apa makna teologis dari sini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terkadang Allah memang mengizinkan ada sebuah pergumulan atau hambatan di dalam perjalanan sebuah umat untuk menuju penggenapan akan janjinya. Namun mari melihat dengan kacamata iman kita bahwa justru lewat masalah dan setiap hambatan-hambatan itu akan mendorong kita umatnya untuk terus melangkah dan berkarya bersama Dia dan di dalam iman terhadap Dia. Dan tentu saja keberhasilan dalam perjalanan hidup ini tidaklah ditentukan oleh seberapa kuat atau seberapa hebat manusia itu memiliki usaha untuk lepas dari pergumulan. Tidak. Tetapi yang menjadi catatan penting adalah di dalam sepanjang perjalanan hidup itu, adakah Tuhan
berjalan bersama dengan Dia? Atau adakah Tuhan berkuasa dalam hidup seseorang itu? Nah, itu yang menentukan dia akan berhasil melewati perkara atau tidak. Nah, begitu juga dengan kita sekalian saat ini, di mana sampai detik ini di bulan Agustus awal, kita juga masih diperhadapkan akan pandemi COVID-19 ini. Yang kita tahu, kenyataan ini menimbulkan banyak sekali permasalahan. Bahkan yang menjadi pergumulan adalah karena COVID-19 ini banyak aspek yang terdampak, ya. Baik aspek sosial, budaya, ekonomi apalagi, dan di berbagai macam sendi kehidupan. Nah, saat ini kita juga sebagai sepersekutuan pasti juga sudah berdoa, ya, sudah berusaha meminta belas kasih akan Tuhan supaya pandemi ini segera berlalu. Nah, ayat 1 dan 2 ini juga adalah penguatan untuk kita sekalian, bahwa memang seperti halnya orang Israel yang harus menghadapi dua permasalahan besar adalah Sungai Yordan dan juga bangsa-bangsa Enak. Mungkin bagi kita, bagaimana bisa Bu melewati itu semua? Tapi di ayat 3 ini merupakan kekuatan bagi kita. Mari kita baca bersama-sama di ayat 3. 2, 3. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Nah, ini merupakan janji daripada Tuhan Allah kita yang juga bersifat iya dan amin, artinya pasti. Ya. Seperti halnya yang saya katakan di awal, kata-kata bahwa pada hari ini itu bukan menunjukkan tepat saat ini juga, tidak. Namun artinya adalah segera. Segeranya kapan, Bu? Ya tetap saja itu ada di tangan Tuhan. Namun janjinya mari kita pegang, bahwa suatu saat nanti kita akan terlepas dari setiap pergumulan pandemi ini. Kita akan dipulihkan, bahkan kita akan menjadi pemenang. Namun dibutuhkan ketaatan, kesetiaan, dan iman yang tetap besar kepada Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa Dia yang akan berjalan di depan kita. Bahkan digambarkan seperti laksana api yang menghanguskan. Berarti kuasanya besar. Berarti juga dikatakan di sana Dia akan memusnahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Artinya Tuhan Allah sendiri yang akan berperang. Dia akan sendiri yang juga dengan kekuatannya, dengan kuasanya yang akan menghardik segala hal yang Bapak Ibu Saudara dan saya gumuli hingga detik ini. Jadi sekalipun saat itu ya di generasi yang pertama Israel sempat meragukan janjinya, bahkan mereka memberontak terhadap Tuhan. Namun di generasi yang kedua ini diingatkan oleh pemimpin saat itu untuk mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jangan pernah kita meragukan kuasanya. Jangan pernah kita juga justru memberontak, Tuhan ini aku sudah doa, aku sudah tetap setia beribadah, tapi toh pandemi ini tidak berakhir. Tetap kita harus berorientasi yang tetap teguh terhadap janjinya, semangat dalam bersekutu, melayani dan bersaksi, serta jangan sampai kehilangan orientasi dalam pelayanan. Supaya apa? Pada saat nanti kita bersama dengan generasi kita sama-sama dapat memuji memuliakan namanya, dan kita bersaksi bahwa dulu ya, hai anakku, hai cucuku, dan generasi kita berikut-berikutnya, kami pernah melewati sebuah pergumulan yang besar. Tapi kami bisa ada sampai detik itu bukan karena hebat dan kuat kami, tapi karena semata-mata tuntunan dan kasih setia Tuhan. Sesuai dengan tema kita saat ini, bersama Tuhan ada damai sejahtera.
Bahkan juga di dalam SBU, penulis SBU memberi tema Allah bertindak. Mari kita juga mengimani bahwa saatnya nanti akan tiba. Ia akan bertindak, berperang sendiri bersama dengan kita, melawan setiap pergumulan hidup yang ada. Saya teringat akan sebuah pujian yang biasanya dibawakan oleh paduan suara. Ini bernuansa etnik Batak, itu disadur dari kitab Mazmur pasal 13. Kita mari melihat Mazmur pasal 13, saya akan membaca bagi kita. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Dan pujian ini juga meneguhkan kita sekalian untuk tetap yakin teguh, beriman bahwa satu saat nanti ia akan bertindak menjadi penyelamat atas setiap problematika kehidupan kita. Selamat menjalani kehidupan, tetap berharap dan beriman teguh kepadanya, yakin dan percayalah bahwa bersama dia ada damai sejahtera. Selamat menyaksikan sebuah video paduan suara Tuhan berapa lama lagi, dan marilah kita bersama-sama menandungkannya untuk juga memohon belas kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan, berapa lama ku dilupakan? Tuhan, berapa lama lagi Engkau sembunyi dariku? Kau bersembunyi dariku. Tuhan, berapa lama ku dilupakan? Tuhan, berapa lama lagi Engkau sembunyi dariku? Kau bersembunyi dariku. Sampai kapan aku khawatir
Sampai kapan ku bersedih, Tuhan? Sampai kapan ku bersedih, sedih, Tuhan? Sampai kapan ku bersedih? Dan kini seteruku, semua seteruku telah menguasai diriku. Dan kini seteruku, semua seteruku kini bersorak-sorak meninggikan diri atasku, Tuhan. Sampai kapan aku khawatir? Sampai kapan ku bersedih, Tuhan? Sampai kapan ku bersedih, sedih, Tuhan? Sampai kapan ku bersedih? Tuhan, ya Tuhan Allah, pandanglah aku. Tuhan, jawablah aku, dengar doaku. Tuhan, tolong pulihkan kekuatanku, agar mataku bercahaya. Pulihkanlah semangatku, hanya Engkau andalanku. Percaya Engkau setia, hanya kasih-Mu Tuhan penolongku. Ku percaya Engkau setia, Engkau menyelamatkan kehidupanku. Ku percaya Engkau setia, dan kini ku bersyukur, bersukaria. Aku bersorak bagi Tuhan dan bernyanyi, berbuat baik kepadaku. Ku mau bersorak bagi Tuhan dan bernyanyi, karena Engkau selalu baik padaku. Ku percaya
Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Jemaat yang terkasih, mari berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut iman rasuli. Dengan hati dan masing-masing mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita kembali menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tanti-intinya kami mengucap syukur kepadamu ya Kristus Yesus, sang pemilik kehidupan kami. Ketika Engkau melayakkan kami untuk duduk diam dalam persekutuan yang kudus di masing-masing rumah tangga kami, bahkan Engkau melayakkan bibir lidah kami memuji memuliakan namamu lewat puji-pujian yang kami naikkan bersama. Di dalamnya kami juga dikuatkan, diingatkan lewat bacaan sabda dalam Ulangan 9 ayat 1-3. Sebuah khotbah dan pidato yang ditujukan oleh Musa kepada bangsa Israel, terlebih juga kepada kami sekalian, bahwa tidak satupun pergumulan hidup di dunia ini yang tidak dapat Engkau selesaikan. Bersama Engkau ada damai sejahtera, bahkan Engkau juga akan bertindak. Engkau sendiri yang akan berjalan di depan kami, selayaknya api yang menghanguskan seluruh pergumulan-pergumulan yang akan kami hadapi dan sedang kami hadapi. Keyakinan itulah juga kami miliki ya Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Pada saatnya nanti tiba, dengan waktu-Mu, dengan cara-Mu, kami akan terlepas dari setiap pergumulan yang ada. Biarlah kami memiliki iman dan pengharapan yang teguh sampai akhir. Dan pada saatnya nanti kami boleh menceritakan perbuatan-Mu ajaib ini kepada sesama kami dan kepada banyak orang, sehingga semakin banyak orang yang percaya, yang menyembah, bahkan juga berlutut memuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, biarlah firman yang kami dengar bersama boleh menjadi kekuatan dan harapan untuk kami tetap teguh kuat melewati setiap tantangan yang ada, baik pergumulan perekonomian, pergumulan kesehatan, pergumulan rumah tangga, dan pergumulan apapun yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, semuanya untuk kebaikan kami. Bapa Surgawi, berkati setiap orang, para hamba-Mu yang mengambil bagian dalam
peribadahan live streaming ini, para majelis jemaat yang bertugas, Penatua Alas Sembahyang Diaken Yans Bindura, pemain musik Bapak Elsensman Bindura dan juga Kantoria, adik kami Nona Talo dan juga multimedia Kevin Bawimbang, dan serta Bapak Sianturi sebagai koster gereja. Tuhan memberkati para hamba-Mu ini dengan masing-masing talenta karunia yang Tuhan percayakan, mereka kembalikan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah menjadi dupa persembahan yang hidup di hadapan-Mu, dan Kau boleh pakai para hamba-Mu ini untuk menjadi alat-Mu di dalam persekutuan kami di masa-masa yang akan datang. Berkati juga para keluarga yang dengan setia mendukung pelayanan dan juga mendoakan kami sekalian. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan seluruh umat Tuhan yang saat ini juga menyaksikan dan terlibat dalam ibadah live streaming di rumah-rumah masing-masing. Kami memohon khususnya juga para jemaat Tuhan di GPIB Hosana Tanjung Uban di sektor pelayanan 1 sampai 4 dengan masing-masing membawa doa-doa pribadi kami. Kami tahu kami manusia boleh berencana, namun Engkaulah yang menentukan segala sesuatunya. Sehingga kami letakkan setiap perencanaan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang campur tangan sehingga semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan juga kehidupan para orang tua kami sekalian, biarlah Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus sehingga kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan kekuatan daripada-Mu. Berkati juga setiap para pasangan suami istri, biarlah mereka juga hidup taat akan Kau, hidup saling menguatkan satu dengan yang lain, hidup saling mengasihi sampai nanti. Dan juga pakai kami untuk menjadi berkat dalam rumah tangga kami, lewat pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Pekerjaan usaha yang kami miliki pun kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah semua hal yang kami lakukan boleh berhasil karena campur tangan-Mu semata-mata ya Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Mereka yang juga masih tetap harus melaksanakan pembelajaran lewat daring, biarlah Tuhan juga mau memberkati sehingga mereka tetap dapat menyerap ilmu yang diberikan Bapak Ibu Guru dengan semaksimal mungkin. Bahkan mereka juga mengisi waktu-waktu luangnya dengan kegiatan-kegiatan positif yang menyenangkan hati Tuhan dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang juga saat ini bergumul akan perkuliahan, sekolah, dan apapun yang mereka gumuli, Tuhan juga mau melihat dan Tuhan campur tangan di dalamnya. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan pergumulan akan kesehatan dari jemaat Tuhan, mereka yang juga dalam masa pemulihan, bahkan mereka yang baru saja keluar dari rumah sakit. Kami menyerahkan saudara-saudara kami, hamba-Mu Penatua Yeni Ngarelat, hamba-Mu Penatua Jeffrey Poli. Kami juga berdoa bagi Ibu Tini Priscilla, bagi Opung David, dan juga bagi Oma Munte, serta jemaat-jemaat Tuhan yang juga dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan Kau sendiri yang menjamah tubuh mereka lewat setiap obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi. Engkau juga yang memberikan kesehatan dan kesembuhan abadi, sehingga mereka bersukaria menjalankan kehidupan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan kehidupan bergereja kami. Kiranya Tuhan juga mau memberkati setiap presbiter yang ada dari sektor 1 sampai 4, para PMJ, BPPJ, dan setiap para pengurus dan pelayan Polkat, komisi-komisi, panitia pengadaan kendaraan gereja atau mobil gereja, dan setiap orang yang Kau pakai untuk pelabaran kerajaan-Mu di dunia ini. Biarlah setiap kami Engkau berkati, sehingga kami boleh memajukan persekutuan bersama dengan jemaat di GPIB Hosana Tanjung Uban ini. Kami menyerahkan juga terkhusus pimpinan gerejawi kami Majelis Sinode ke-20. Tuhan mau berkati dan kuatkan mereka untuk menjalankan tugas panggilan pengutusan yang Tuhan telah tetapkan. BP Mupol di Kepulauan Riau, Satgas COVID-19 yang telah terbentuk dan berkarya, Tuhan juga mau berkati. Bahkan juga kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini, biarlah Tuhan juga mau memberkati. Kami tahu Tuhan,
setiap harinya masih banyak juga korban-korban yang berjatuhan akan pandemi COVID-19 ini. Tuhan mau kuatkan orang-orang yang berduka karena kehilangan orang-orang kekasih mereka. Dan juga Tuhan berkati setiap para tim medis yang tetap berjuang, melakukan yang terbaik, menjadi garda terdepan, merawat setiap pasien yang ada. Tuhan juga mau berikan mereka kesehatan, kekuatan. Biarlah kami juga dapat bergandeng tangan menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkan di masa-masa pandemi ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, satu saat nanti kami boleh dipulihkan dan juga kehidupan kami senantiasa diberkati Tuhan, dan janji-Mu itu pasti di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mengakhiri kehidupan kami dan akan mengakhiri persekutuan kami dan akan memasuki kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan sendiri yang berjalan di depan kami, sehingga segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami memohon ampun atas segala salah dosa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu kini dan selamanya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang sudah diberkati Tuhan, bawalah persembahan dan muliakanlah Tuhan, seperti ada tertulis, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
mesra sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Mari kita mendengarkan sejenak sariwarta ibadah Minggu 2 Agustus 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat mengucapkan selamat bagi jemaat yang telah mengikuti ibadah. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Nyonya Rorodia Kusumawati Roni SI Teol. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Ibu berikan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami mengucapkan terima kasih bagi organis, kantoria, dan tim multimedia yang bertugas pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. 3. Informasi ibadah. Untuk informasi ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga, untuk dalam sepekan ini selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. 4. Pengumpulan persembahan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur dan persembahan lainnya,
dapat menghubungi atau menginformasikan kepada majelis di masing-masing sektor pelayanan. Rekap dan perhitungan persembahan akan dilaksanakan setiap hari Kamis atau usai proses streaming. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara telah berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. 5. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat bagi jemaat yang mengalami hari ulang tahun pertambahan usia dan perkawinan dalam sepekan ini. Kiranya berkat dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Demikian sariwarta, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Janganlah hatimu gemetar dan gelisah, Tuhan kasihilah dan percayalah Dia. Ia telah pergi, Ia datang kembali. Ingat amanatnya, berpegang pada janji. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Kamu jemaatnya tahu jalan ke situ, Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Lakukanlah sabdanya seraya menanti. Ingat amanatnya, berpegang pada janji. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya serta terimalah.
Berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.